Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita masih bisa mengikuti pembelajaran sosiologi secara online. Mudah-mudahan anak-anak masih senantiasa diberi kesehatan dan juga keberkahan umurnya ya. Amin. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran sosiologi secara online ini, Ibu minta anak-anak untuk duduk yang rapi. Siapkan buku catatan sosiologi dan alat tulisnya. Tidak lupa berdoa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Ibu minta anak-anak untuk menyaksikan video pemaparan materi ini sampai selesai. Ibu juga berharap mudah-mudahan kalian mencatat poin-poin yang kalian anggap penting ya, supaya kalian bisa belajar dari catatan kalian sendiri. Nah, pada pertemuan hari ini kita masih di bab 4, penelitian sosial. Setelah di pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang prosedur penelitian dan juga pilihan metode penelitian. Jika kita lihat dalam prosedur penelitian ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama menentukan judul dan topik penelitian yang sudah kita bahas, studi pendahuluan juga sudah kita bahas, dan sekarang kita akan membahas tentang merumuskan masalah. Ya. Perumusan masalah penelitian. Jadi, tidak semua permasalahan yang dijumpai dapat diteliti secara ilmiah. Untuk dapat diteliti, suatu masalah harus memenuhi berbagai syarat tertentu, yaitu ada 3 syaratnya. Kita bahas yang pertama ya. Yang pertama, syarat penelitian itu harus memiliki nilai penelitian. Penentuan masalah yang bernilai dalam sebuah penelitian harus memerhatikan beberapa hal. Yang pertama, masalah harus asli. Jadi masalah itu harus benar-benar terjadi gitu ya di lingkungan masyarakat. Yang kedua, masalah harus memiliki kegunaan ilmiah dan tidak usang atau relatif baru. Misalnya kita mau meneliti suatu kasus bullying. Nah, kebetulan kasus bullying itu benar terjadi di sebuah sekolah di Kota Bandung, misalnya kayak gitu. Tetapi jika kasus bullying itu tidak pernah terjadi di sebuah sekolah di Kota Bandung, maka tidak perlu diteliti. Selanjutnya, masalah dalam penelitian itu harus menyatakan suatu hubungan. Misalnya, pengaruh metode belajar guru terhadap prestasi belajar siswa. Itu kan ada suatu hubungan ya, berarti masalah yang akan diteliti tersebut memiliki nilai. Yang selanjutnya harus merupakan suatu hal yang penting. Jadi jika masalah itu tidak penting, maka tidak bernilai penelitiannya. Yang selanjutnya adalah harus mempunyai nilai kegunaan, baik itu kegunaan untuk lingkungan sosial, baik itu untuk lingkungan pemerintahan, untuk lingkungan pendidikan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, agar penelitian memiliki nilai, yaitu harus dapat diujikan. Syarat perumusan masalah penelitian yang kedua adalah fleksibel. Rumusan masalah penelitian harus fleksibel, yang berarti bahwa harus tersedia data dan metode untuk memecahkan masalah. Harus tersedia biaya yang cukup untuk memecahkan masalah yang akan diteliti. Waktu untuk memecahkan masalah tidak terlalu lama dan juga tidak bertentangan dengan hukum serta tidak mengandung unsur sara. Dan syarat perumusan masalah yang ketiga adalah sesuai dengan kualifikasi peneliti. Jadi, rumusan masalah hendaknya mampu memberi petunjuk tentang pengumpulan data di lapangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkandung dalam masalah penelitian tersebut. Nah, jadi itu ada 3 syarat perumusan masalah penelitian ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang subjek penelitian. Subjek penelitian adalah orang-orang, individu atau kelompok yang akan diteliti. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Apa sih maksudnya? Nah, populasi itu merupakan kelompok besar yang menjadi sasaran generalisasi penelitian. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil dan digunakan untuk penelitian yang sifatnya dan karakteristiknya dapat mewakili populasi sebagai subjek penelitian. Contohnya, kita akan meneliti tentang minat belajar sosiologi di siswa SMA se-Kota Bandung. Kita tidak perlu meneliti seluruh SMA di Kota Bandung, kita hanya perlu mencari sampel atau beberapa sekolah yang akan kita teliti supaya tidak terlalu banyak subjek penelitiannya. Nah, terdapat beberapa macam sampel yang umumnya dipakai dalam penelitian sosial. Yang pertama adalah random sampling atau sampel acak. Contohnya, seorang peneliti
memiliki daftar 100 orang populasi dan ingin memilih 10 orang untuk menjadi sampel. Pertama, semua orang dalam populasi ditandai dengan nomor 1 sampai 100. Nomor tersebut lalu diacak. Pengacakan bisa meniru model arisan atau sekarang bisa menggunakan aplikasi. Nah, 10 individu yang nomornya keluar dijadikan sampel penelitian. Teknik ini biasanya digunakan pada populasi yang homogen. Yang kedua adalah stratified sampling atau sampel bertingkat. Teknik sampling ini juga mirip random sampling. Bedanya, peneliti membagi populasi ke dalam beberapa strata atau tingkatan. Setelah populasi terbagi ke dalam beberapa strata, random sampling dilakukan pada masing-masing strata atau tingkatan. Sampel yang diambil masing-masing tingkatan jumlahnya proporsional. Contohnya, peneliti ingin meneliti tentang motivasi belajar siswa SMA Jatinangor. Nah, dibagi terlebih dahulu mana siswa kelas 10, mana siswa kelas 11, dan mana siswa kelas 12. Kemudian, masing-masing tingkatan, misalnya kelas 10 diambil 10 sampel dengan cara random sampling. Kelas 11 diambil 10 orang dengan cara random sampling. Dan kelas 12 diambil 10 orang dengan teknik random sampling. Tapi jumlah tiap strata atau tiap tingkatannya itu seimbang atau proporsional. Nah, itu merupakan sampel bertingkat. Yang selanjutnya adalah kuota sampling. Teknik sampling ini dilakukan dengan cara memberi kuota sampel secara proporsional pada tiap kategori. Kategori dibuat berdasarkan pengetahuan awal tentang karakteristik populasi. Contoh kuota sampling, misalnya penelitian tentang persepsi masyarakat Indonesia tentang kesetaraan gender. Sampel yang dicari berada dalam lingkup nasional, yaitu Indonesia. Kuota sampling membuat kategori berdasarkan karakteristik, seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, umur, dan sebagainya. Peneliti menentukan kuota berdasarkan pengetahuan karakteristik akan berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan. Sampel dari kategori laki-laki dan perempuan diambil secara proporsional, begitu pula kategori pendidikan dan umur. Selanjutnya adalah proportional sampling atau sampel sebanding. Nah, ini kan kita sudah singgung ya dari tadi, jadi maksudnya misalnya kita akan meneliti subjek penelitiannya adalah siswa SMA Jatinangor. Nah, itu harus sebanding. Misalnya kita menelitinya kelas 10-nya diambil 10 orang, kelas 11-nya diambil 10 orang, dan kelas 12-nya diambil 10 orang. Jadi kan sebanding gitu ya si subjek penelitiannya. Yang selanjutnya adalah purposive sampling atau sampel bertujuan. Jadi, teknik sampling purposive sampling ini dilakukan berdasarkan penilaian peneliti akan pengetahuan calon informan atau responden untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penilaian bahwa informan tersebut mempunyai pengetahuan dilakukan secara subjektif berdasarkan pengamatan peneliti. Pada umumnya, sampel yang dinilai mampu menjawab pertanyaan penelitian adalah orang yang berpengalaman atau memiliki pengetahuan terkait fokus penelitian. Misalnya, penelitian tentang perilaku korup polisi lalu lintas. Peneliti menentukan sampling dengan cara mengamati siapa saja orang-orang yang pernah merasa dirugikan oleh oknum polisi lalu lintas, seperti ditilang tanpa alasan yang jelas, dipersulit dalam pembuatan SIM, dan sebagainya. Teknik sampling ini disebut purposive karena pemilihan sampel dilakukan dengan bertujuan. Yang selanjutnya adalah area sampling. Jadi area sampling ini digunakan untuk mendapatkan sampel wilayah. Misalnya kita akan meneliti masyarakat Kota Bandung. Nah, di Kota Bandung itu kan terlalu luas ya, maka dicari lagi areanya. Misalnya kita meneliti Kota Bandung tapi kita ngambil sampelnya di kecamatan. Dan yang terakhir adalah cluster sampling atau sampel kelompok. Nah, cluster sampling ini dipilih ketika keseluruhan daftar populasi tidak tersedia atau tidak mungkin mengumpulkan daftar populasi yang akan diteliti. Contohnya, seorang peneliti ingin meneliti tentang motivasi belajar dari anak yatim. Kan anak yatim ini sulit ditentukan jumlahnya ya. Jadi, peneliti ini mengambil cabang atau mengambil sampel dari anak yatim yang tinggal di panti asuhan. Nah, jadi kalau cluster sampling ini artinya memilih klaster yang tersedia karena tidak ada data yang menunjukkan semua populasinya. Nah, alhamdulillah untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian.
Kita sudah membahas perumusan masalah dan subjek penelitian. Jika ada yang belum difahami dan ingin ditanyakan, boleh banget ajukan pertanyaannya di grup ya. Nanti kita akan diskusikan bersama. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyaksikan video pemaparan materi ini sampai dengan selesai. Jangan lupa dibaca-baca lagi materi hari ini dan materi minggu-minggu sebelumnya ya. Tetap jaga kesehatan anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.